Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan hari ini, Yesus ada di masa kekeringan, masa kritismu. Saudara, kami banyak kali mengalami masa kekeringan dalam pelayanan, masa kritis, masa-masa kesusahan-kesusahan yang boleh terbilang cukup besar. Di mana saudaraku, kami memulai pelayanan ketika Tuhan panggil kami dari kampung halaman kami, diutus Tuhan melayani di Jayapura. Kami melayani dari nol, dari yang tidak ada jemaat. Saudaraku, ini memang bagi manusia adalah impossible, tidak mungkin. Tetapi puji Tuhan sampai tahun ini 2024 sudah hampir 19 tahun. Tuhan menolong kami, Tuhan menguatkan kami, bahkan Tuhan menyatakan mujizatnya dan kuasanya dalam hidup kami. Saudara, mungkin ada yang berkata seperti ini, Ibu Pendeta gampang sekali bilang, Tuhan ada dalam masa kekeringan. Emangnya Ibu Pendeta sudah alami bagaimana itu masa kering? Jadi gampang sekali untuk berkata Tuhan ada dalam masa kekeringan. Saudara, dalam setiap kehidupan kita, walaupun masalah kita itu berbeda-beda, pergumulan kita itu berbeda-beda, tetapi saya percaya saudaraku, kita sebagai orang percaya, orang pengikut Tuhan, sudah banyak kali melewati yang namanya masa kekeringan. Amin. Masa-masa sulit, masa-masa kritis, masa-masa di mana kita berkata, Tuhan tolong, sudah tidak ada sesuatu. Saudaraku, kami banyak kali mengalami dalam hidup kami, di masa-masa tersulit yang kami lalui, saudaraku. Saudaraku, kalau ada satu kesaksian sebelum saya membaca ayat pokok kita di hari ini atau saat ini. Saya pernah dan saya suami pernah alami bagaimana saudaraku melayani Tuhan itu penuh dengan apa saudaraku? Kesaksian. Kesaksian yang hidup yang kami alami yang membuat kami tidak mundur dalam melayani Tuhan. Saudaraku, waktu saya mau melahirkan anak yang kedua, itu tahun 2007. Dikala itu saudaraku, jemaat kami yang kami layani baru sedikit. Dan kami tidak ada jam kesmas kah atau BPJS kah, tidak ada yang semacam seperti itulah. Saudaraku, ketika saya sudah ada di rumah sakit, sudah selesai melahirkan, saat itu saya belum bisa pulang rumah, saudaraku. Kenapa saya belum bisa pulang rumah? Karena belum menyelesaikan administrasi rumah sakit. Saudaraku, kami alami hal itu, belum bayar. Jadi saudaraku, suami saya, Bapak Gembala, cepat-cepat datang ke RT, ke Bapak RT. Untuk apa datang ke Bapak RT, saudaraku? Minta surat keterangan. Saudaraku, surat keterangannya apa, saudaraku? Surat keterangan tidak mampu. Saudaraku, kami hamba Tuhan sudah pernah alami ini. Walaupun saudaraku mungkin bagi orang lain ini terlalu memalukan. Tetapi itulah yang kami alami, saudaraku. Dan Tuhan izinkan kami harus lewati masa-masa kekeringan yang seperti itu. Tetapi saudaraku, ada satu pujian yang mengatakan seperti ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Saudaraku, kami walaupun harus alami itu, saudaraku, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam musim-musim hidup kami. Di saat kesusahan yang harus kami alami, saudaraku, di gereja kami, saudaraku, di organisasi di mana kami melayani, di tahun 2007 waktu itu tidak ada gaji, sampai sekarang pun tidak ada sistem gaji. Mungkin ada gereja lain yang menerapkan seperti itu. Jadi saudaraku, kalau jemaat yang kami layani, jemaat yang tahu berkorban, jemaat yang tahu melihat gembala atau pendetanya, puji Tuhan, berarti ada berkat. Tetapi saudaraku, Tuhan izinkan waktu itu kami harus melayani jemaat yang apa adanya. Jemaat yang biasa-biasa. Tetapi kami tetap melayani dengan sukacita.
Kami melayani dengan sungguh-sungguh, tidak membeda-bedakan jemaat. Harus jemaat yang ekonominya di atas baru kami bersyukur dan mengucap syukur dan bersuka cita, tidak saudaraku. Jemaat yang Tuhan kirim, jemaat yang dapat sayang sekalipun, jemaat yang berkekurangan, yang miskin sekalipun, kami harus melayani dengan sukacita. Saudaraku, mungkin kita pernah mengalami yang namanya, Tuhan, ini Tuhan memang masa kering. Tidak ada sesuatu. Tidak ada ini. Untuk makan tidak ada, saudaraku. Untuk mungkin mau beli lampu listrik tidak ada, saudaraku. Untuk anak-anak punya biaya sekolah tidak ada. Tetapi saudaraku, percayalah bahwa Tuhan ada di dalam masa-masa kekeringan yang kita alami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu berseru kepadanya. Amin, saudaraku. Amen. Saudaraku, kami pernah mengalami, saudaraku, di mana tidak ada beras lagi. Tidak ada sayur, tidak ada lauk, tidak ada telur, super mie, tidak ada untuk kami makan. Jadi jalan satu-satunya yaitu puasa. Walaupun orang berkata puasa, tapi terpaksa. Karena apa? Sebenarnya belum jadwal untuk berpuasa, tetapi belum ada, karena tidak ada makanan, tidak ada sesuatu yang untuk kami makan. Kami harus berpuasa dan mengucap syukur. Saudaraku, mari kita akan melihat Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Saya baca untuk kita semua. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi orang Kristen ternyata harus pikul salib. Bahkan saudaraku, pikul salib setiap hari lagi. Saudaraku, tetapi ketika salib yang Tuhan izinkan untuk kami pikul, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Saudaraku, kami Tuhan uji, Tuhan bentuk kami, saudaraku, dengan keadaan kekurangan. Saudara, kalau saudara saat ini dalam keadaan kekurangan seperti yang kami alami, jangan pernah bersungut kepada Tuhan. Jangan pernah marah dengan Tuhan. Belajar untuk bersyukur. Kalau saudara belajar bersyukur kepada Tuhan, saya yakin dan percaya pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Pertolongan daripada Tuhan akan menjadi bagian kita. Saudaraku, kami pernah alami, saudaraku, apa yang kami perlukan, saudaraku, memang sudah tidak ada sama sekali, saudaraku. Kami ambil keputusan, kami harus berdoa, beston, menyembah Tuhan, menyanyi, menangis kepada Tuhan. Kami ajak anak-anak kami alas karpet dan kami melantai, kami berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan kami menangis. Tuhan, sepertinya tidak ada kata-kata lagi yang terucap dalam mulut kami, hanya air mata. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu apa yang ada di hati kami. Tuhan, tolong Tuhan. Saudaraku, kami pernah alami yang sampai seperti itu. Walaupun kami terbilang ada keluarga yang sudah berhasil, ada keluarga yang ekonominya sudah bagus, tetapi kami tidak mau datang untuk memohon bantuan kepada mereka. Tetapi kami datang kepada Tuhan. Kami berseru, Tuhan, tolong Tuhan. Sudah tidak ada sesuatu, Tuhan. Memang kering sekali, Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Besoknya, saudaraku, ada Tuhan kirim burung gagak. Ketika kita berseru dan menangis kepada Tuhan, harapan kita benar-benar hanya kepada Tuhan. Saya percaya di situ Tuhan akan bekerja. Kami alami, ada orang yang WA, ada orang yang telepon. Walaupun saudaraku tidak seperti yang kami harapkan, tetapi kami belajar bersyukur. Puji Tuhan, Tuhan sudah mengadakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan
Tuhan ada dalam masa-masa kekeringan hidup kita. Saudaraku, kami sampai hari ini, saudaraku, dalam pelayanan kami sudah banyak sekali melihat bagaimana Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anak yang dicintanya. Saudaraku, kalau kita menjadi anak-anak yang dicintai Tuhan, amen, selalu berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kami pernah alami, saudaraku, di mana kami dalam keadaan sakit. Ada beberapa anggota keluarga kami yang sakit. Maklum, saudaraku, kami dalam satu rumah itu ada 8 orang. Saya, Bapak Gembala, suami saya, ditambah dengan 6 orang anak. Jadi saudaraku, kadangkala kalau sakit, bukan hanya satu yang sakit, kadangkala 2 sakit secara bersamaan. Dan di Jayapura atau di Papua ini rawan sekali dengan sakit malaria, saudaraku. Dan kalau malaria itu sudah +2, +3, apalagi sudah +4, mau tidak mau itu harus dibawa di rumah sakit untuk melakukan penanganan yang lebih intensif karena plusnya itu sudah bertambah. Saudaraku, kami pernah mengalami yang namanya tidak ada jalan satu-satunya, tidak ada harapan satu-satunya selain berharap kepada Tuhan. Saudaraku, kami pernah alami yang namanya sakit, tidak ada uang, saudaraku, memang tidak ada uang, dan tidak ada BPJS, tidak ada jaminan kesehatan. Saudara bisa bayangkan, kalau orang mungkin ketika dia sakit, baru dia ada BPJS, ada uang, ada tabungan, ya walaupun sakit masih mendingan, amin. Bisa ke rumah sakit, bisa ke klinik, periksa dokter karena ada uang atau ada BPJS. Tetapi kami memang benar-benar mengalami yang namanya masa kekeringan, saudaraku. Sakit, tidak ada uang, tidak ada BPJS. Hanya satu cara yang kami lakukan, tidak ada cara lain, yaitu berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah, Dia sanggup menolongmu. Saudaraku, hanya itu yang kami bisa lakukan. Dan itu kami alami. Kami bilang, Tuhan, memang menjadi hamba Tuhan itu tidak mudah, saudaraku. Melayani pekerjaan Tuhan. Ada orang berkata, ibu pendeta ini kok sampai segitunya. Kan ada jemaat-jemaat yang bisa melihat pendetanya yang lagi dalam keadaan sakit. Saudaraku, mujur ya, bersyukur kalau dalam satu pelayanan ada jemaat yang bisa melihat pendetanya ketika dia sakit. Tetapi juga saudaraku, ada memang saudaraku dalam satu pelayanan itu berbeda-beda. Ada jemaatnya yang diberkati, yang bisa melihat pelayanan, yang bisa melihat pendetanya. Ada memang yang Tuhan izinkan jemaatnya memang ya dapat sayang ekonominya, ekonomi melemah. Saudaraku, dan kami alami, kami tidak meminta-minta kepada jemaat. Kami tidak, saudaraku, berharap kepada jemaat ketika kami dalam keadaan sakit. Harapan kami ialah kepada Tuhan. Sebab itu kami sangat mengamenkan firman Tuhan yang berkata begini, saudaraku. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudaraku, kami alami yang namanya memang menaruh harapan full kepada Tuhan. Tidak ada lagi harapan kepada siapa-siapa. Karena memang keadaan yang terjepit. Bahkan saudaraku, pernah kami alami, kami sudah pasrah, saudaraku. Ketika waktu itu saya ingat anak nomor 4, namanya Yesyurun. Dia waktu itu belum 2 tahun. Dia alami sakit, saudaraku, yang cukup parah. Muntah beol, saudaraku. Buang-buang air. Sampai lemes, kami tidak ada lagi keuangan sama sekali waktu itu. Sampai saya berkata, Tuhan, saya sudah pasrah, Tuhan. Kalau memang Tuhan mau ambil anak kami yang kami kasih ini nomor 4 ini. Tuhan mau panggil, saudaraku, alias mau meninggal, kami sudah pasrah. Karena apa? Tidak ada keuangan untuk kami bawa ke rumah sakit. Dan itu kami alami, saudaraku. Dan Tuhan menunjukkan mujizatnya. Anak yang nomor 4 itu, saudaraku, ketika badannya sudah lemes, kami hanya memang betul-betul berdoa. Tidak ada tumpuan harapan kami selain kepada Tuhan. Dan Tuhan nyatakan mujizatnya. Anak ini, saudaraku, tidak dibawa ke rumah sakit. Dia sembuh dengan sendirinya. Sembuh dengan
Walaupun itu tidak langsung ting seperti disulap. Sembuh dengan pelan-pelan. Ada perubahan, ada perubahan. Hari bertambah hari ada perubahan. Sampai keadaannya sembuh total. Saudaraku ingat, Tuhan ada dalam masa kritismu. Tuhan ada dalam masa kekeringanmu. Kami pun sudah alami. Sampai-sampai yang saya katakan, sampai-sampai saya sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah tidak mampu. Kalau memang Tuhan mau panggil anak ini, kami sudah rela. Saya sudah rela. Tetapi saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh bersandar, bergantung kepada Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ayat pokok yang kita baca tadi, saudaraku, Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Pikul salibnya berarti memang setiap orang Kristen sudah ada salib yang Tuhan izinkan untuk kita pikul. Salib masing-masing. Salib saya mungkin berbeda dengan saudara. Pergumulan saya berbeda dengan pergumulan saudara. Tetapi saudaraku, itu salib yang Tuhan berikan. Amin. Kalau Tuhan yang berikan, berarti Tuhan yang akan memampukan. Amin, saudaraku. Kalau Tuhan yang berikan salib itu, Tuhan yang akan menolong. Tuhan yang akan menyatakan mujizatnya. Tuhan yang akan menyatakan kuasanya. Saudaraku, ketika kami melihat pertolongan Tuhan, itulah sebabnya kami tidak ragu, saudaraku, ketika kami mengalami kesulitan hidup. Karena apa? Sudah banyak kesaksian hidup yang kami alami. Sudah banyak pembelaan dari Tuhan yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Karena apa, saudaraku? Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu mengasihi Dia. Saudaraku, dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, tidak ada cara lain yang kami lakukan selain kami ambil gitar, kami menyanyi, kami memuji, kami menyembah, kami berdoa kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidupan kami kepada Tuhan. Serahkan segala pergumulan kami, penderitaan kami, kami serahkan Tuhan, ini kami Tuhan. Engkau yang bawa kami ke Jayapura. Saudaraku, kami waktu datang di Jayapura, kami tidak pernah ada cita-cita, saudaraku. Tidak pernah terlintas di dalam pikiran kami akan melayani di Papua, di Jayapura, di sini. Tidak ada cita-cita sama sekali. Tetapi Tuhanlah yang membawa kami ada di Papua. Ketika kami baru menikah, saudaraku, kami ditawarkan pelayanan oleh hamba Tuhan. Dia berkata, kalian mau melayani Tuhan di Jayapura? Terbuka, ada pelayanan yang akan dilayani. Sebelum kami datang, kami berdoa, kami memohon tanda dari Tuhan. Dan Tuhan bilang, datang ke Jayapura. Jadi saudaraku, kami punya prinsip, Tuhan, Engkau yang panggil kami. Engkau yang akan menolong. Engkau yang akan menuntun. Engkau yang akan menyatakan mujizat. Saudaraku, seberat apapun beban yang kita hadapi di hari-hari ini. Masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah bisnis, masalah anak, suami, istri. Percayalah, saudaraku, Tuhan ada di masa-masa sulit dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang selalu berseru siang dan malam. Saudaraku, ketika engkau menghadapi pergumulan, jangan pernah berhenti berseru. Karena ketika engkau berhenti untuk memanggil namanya, saudaraku, lama kita akan melihat pertolongan dari Tuhan. Tetapi setiap hari tingkatkan doamu kepada Tuhan. Tingkatkan pergumulanmu kepada Tuhan, berseru kepadanya. Di situ Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Saudaraku, kami banyak kali alami, saudaraku, bagaimana pembelaan Tuhan. Bagaimana di saat yang sudah tidak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudaraku, mujizat akan terjadi ketika kita berdoa kepada Tuhan. Mujizat akan terjadi ketika kita beriman kepada Tuhan. Jangan marah, mempersalahkan suami, mempersalahkan anak, mempersalahkan istri. Jangan saling mempersalahkan, tetapi berseru kepada Tuhan. Bersyukur, hadapi dengan ucapan syukur walaupun itu berat. Saudaraku, kami banyak kali alami ketika anak kami sudah sakit. Malaria lagi, saudaraku, saya sudah bilang terima kasih Tuhan. Sudah sakit ini, saudaraku, saya berusaha, terima kasih Tuhan.
Karena saya mau praktekkan firman Tuhan. Karena kami adalah sebagai pengkhotbah, pemberita firman, harus kami alami dulu bagaimana Tuhan tidak meninggalkan kami. Saya percaya dan doa kami, biarlah saudara yang menonton khotbah-khotbah kami, saudara dikuatkan oleh Tuhan. Saudara dimampukan oleh Tuhan walaupun banyak sekali pergumulan mungkin yang saudara hadapi, yang saudara rasakan di hari-hari ini. Tapi doa kami sebagai hamba Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong, yang akan memampukan saudara, sehingga pertolongan yang ajaib daripada Tuhan akan terjadi atas hidup saudara. Terima kasih saudara semua yang mendukung siaran YouTube kami, yang sudah like, yang sudah subscribe, bahkan yang menonton sampai habis khotbah kami. Doa kami Tuhan Yesus sumber berkat akan memberkati saudara sekalian. Haleluya, shalom, Tuhan memberkati.